Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fitrianti Husen, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Donggala. Nah, kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani Ibu Khairunisa. Beliau adalah guru kelas 4 di SDN 10 Liopakaba. Assalamualaikum Ibu Nisa. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu Fitri? Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi. Sebelumnya nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Nah, adapun tujuan supervisi kelas ini nantinya adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa saya harus melakukan percakapan praobservasi ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, ada beberapa pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai? Baik, terima kasih untuk kesempatannya Ibu Fitri. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, yang saya tuliskan, ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin saya laksanakan, yaitu yang pertama mengidentifikasi, mengamati, menguraikan, dan diskusi dan juga mempresentasikan bagian tumbuh-tumbuhan. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya adalah mengidentifikasi, mengamati, menguraikan, diskusi, dan presentasi bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Oke Ibu, bagaimana dengan ambangan yang ingin Ibu capai atau Ibu ingin lakukan di observasi nanti? Baik, untuk area yang ingin saya kembangkan yaitu di bagian pengetahuan dan keterampilan. Bagian pengetahuan saya ingin mengajak peserta didik untuk mengidentifikasi dan mengamati bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Kemudian di bagian keterampilan saya ingin mengajak anak-anak untuk menguraikan dan berdiskusi mengenai bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Oke, bagus sekali. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah pengetahuan di mana peserta didik akan mengidentifikasi dan mengamati. Kemudian di bagian keterampilan di mana peserta didik menguraikan dan berdiskusi tentang bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Bagus sekali itu. Nah, saya ingin mendengarkan ya bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas nanti. Mungkin dari strateginya, kemudian model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya dan pendekatan pembelajaran yang akan digunakan di dalam kelas nanti. Baik, untuk rancangan pembelajaran yang ingin saya terapkan mulai dari strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu strategi pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang terintegritas dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model pembelajaran problem based learning. Metode yang saya gunakan yaitu metode ceramah, diskusi, penugasan, dan juga tanya jawab. Kemudian pada pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan yang menggunakan konsep 4C, yaitu komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan kreatif. Oke, jadi strategi yang digunakan adalah berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan KSE. Kemudian model pembelajaran BBL, kemudian metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, kerja kelompok. Dan pendekatan yang Ibu akan lakukan nanti menggunakan konsep 4C, komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan kreatif. Bagus sekali Ibu. Terus bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas nanti? Untuk media pembelajaran yang saya gunakan yaitu saya akan menggunakan slide PPT, video pembelajaran yang mengenai bagian tumbuh-tumbuhan dan juga fungsinya. Kemudian lembar kerja peserta didik, lembar kerja kelompok, dan juga media pembelajaran konkret. Jadi Ibu akan menggunakan media pembelajaran PPT, kemudian
kemudian video pembelajaran bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya, LKPD, lembar kerja kelompok, dan media pembelajaran konkret. Terus kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran ini dan di hari apa? Oke. Untuk pelaksanaannya saya akan melaksanakan di hari Kamis di jam pertama dan di kelas 4 tentunya. Oke, saya akan ke kelas itu di hari Kamis. Saya akan melakukan supervisi kelas dan saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Nanti setelah kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Bu. Nah, yaitu percakapan pasca observasi di mana nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Nah, sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Sedikit yang ingin saya jelaskan yaitu saya mendapat gambaran bagaimana nantinya modul pembelajaran yang akan saya bawakan nanti dan juga bagaimana media pembelajaran, bagaimana metode, apa saja yang ingin saya pakai. Mungkin itu saja. Bagus sekali. Terima kasih banyak ya Ibu Nisa atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang di percakapan pra observasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi nanti ya Bu. Terima kasih banyak.